Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin dari SMKN 1 Bangil. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas yang pertama, yaitu perawatan dan perbaikan peralatan pneumatik. Mari kita lanjut. Untuk bagian pertama yaitu kompresor. Ini merupakan kompresor yang kami gunakan selama proses pembelajaran di mapel sistem robotik. Untuk bagian-bagian dari kompresor sendiri bisa dilihat, yaitu bagian pertama yang paling kelihatan jelas yaitu tabung dari kompresor tersebut. Tabung ini digunakan untuk menyimpan angin bertekanan yang dihasilkan oleh motor di sini yang akan menggerakkan pompa dari kompresor tersebut. Terus kita lanjut bagian selanjutnya yaitu barometer di sini. Nah, barometer ini sebagai penanda tekanan yang ada di dalam tangki tersebut. Bagian selanjutnya ini merupakan alat otomatis. Jadi sewaktu kompresor ini mencapai tekanan tertentu, dia itu hidup atau mati. Contohnya, waktu kompresor ini pada udaranya udah mulai habis atau menipis, dia akan hidup sendiri. Sewaktu dia udah penuh sesuai dengan apa yang terukur di alat otomatis ini, kompresor tersebut akan hidup secara otomatis. Oke, lanjut kita geser ke sini. Ya, boleh di zoom di sini. Ini merupakan kapasitas atau spesifikasi dari motor yang kami gunakan untuk menggerakkan kompresor tersebut. Oke, next. Terus ya di sini. Ini merupakan keran utama untuk menyairkan udara yang tersimpan di dalam tangki. Kalau posisinya seperti ini, berarti udaranya berhenti di dalam kompresor. Kalau kita buka, ini adalah tanda atau bentuk waktu keran dari kompresor terbuka. Terus untuk tuas yang di sini, ini merupakan tuas untuk mematikan dan menghidupkan otomatis dari kompresor ini. Oke. Untuk perawatannya sendiri kita bisa melakukannya sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya seberapa sering kita menggunakan kompresor tersebut. Apabila kita sering menggunakan tersebut, berarti kita harus sering-sering merawat kompresor tersebut. Salah satu caranya yaitu membuang air yang ada di dalam tangki ini. Untuk cara membuangnya bisa dilihat di dalam, lihat sini, bisa dilihat di bawah sini. Ini ada semacam ulir. Kalau kita berputar ulir di sini, maka air yang tersimpan di dalam tangki tersebut akan terbuang. Kalau sudah selesai, tinggal kita tutup kembali, kita ulir lagi sampai kencang. Nah, sudah. Untuk bagian kompresor saya kira cukup segitu. Langsung kita beranjak ke dalam cleaner. Untuk jenis kompresor yang kami gunakan belum terdapat ASU atau air service unit. Jadi udara yang dikeluarkan dari kompresor akan langsung masuk ke dalam ASU yang ada di dalam trailer. Ini merupakan ASU yang kami gunakan di sini. Air ASU atau air service unit berfungsi sebagai pemfilter udara yang masuk dari kompresor agar udara yang keluar dari ASU ini menjadi bersih sehingga tidak merusak komponen-komponen yang kita gunakan. Untuk bagian-bagian dari ASU sendiri, yang pertama yaitu ada lubang input dan lubang outputnya. Untuk tandanya sendiri di sini bisa kelihatan angka 2. Di dalam sini ada angka 2 di pas bodi sini. Terus di dalam sini, di bodi sini ada angka 1. Maaf, jadi nggak terlalu kelihatan dari sini. Iya, nggak terlalu kelihatan. Di sebelah sini. Di belakang, nah itu kelihatan angka 1 di sini, dan di baliknya sini ada angka 2.
Tuh, langkah 2. Kalau langkah 1 merupakan simbol atau lambang dari input, angka 2 di sini sebagai output. Yang pertama, yang kedua yaitu kelihatan barometer di sini. Barometer ini merupakan penanda output yang akan kita berikan kepada sistemnya kita. Untuk pengaturan output dari ASUS sendiri bisa kita atur melalui tuas yang di sini. Tuas ini kalau isi segini dia nggak bakal bisa diputar karena dia masih ngelok, masih ngunci. Untuk cara bukanya kita tinggal tarik dia ke atas kayak joystick. Kalau kita putar ke kiri, maka udara yang masuk di dalam sini akan semakin besar. 4B. Kalau kita putar ke kanan, maka udaranya akan semakin turun. Untuk biasanya yang kita gunakan adalah tekanan pada 6 bar. Jadi kita putar ke kiri sampai menunjukkan 6 bar. Nah, udah pas 6 bar ya. Lalu kita lock lagi, kita tinggal tekan dia ke bawah. Nah, udah. Hasil di sini untuk perawatannya sendiri, yaitu kita tinggal melihat di dalam tabung kaca yang ada di sini. Apabila di tabung kaca di sini mulai banyak embun-embun air atau di sini udah kelihatan endapan air, maka kita tinggal membuangnya dengan cara memutar knop yang ada di bawah sini. Knop ini hampir sama kayak yang di kompresor yang tadi. Kebetulan mungkin tadi nggak kesut karena tempatnya itu ada di bawah. Jadi muternya seperti gini doang. Tinggal kita putar sampai dia berbunyi, pelan-pelan saja muternya. Nah, nanti uap-uap air yang ada di dalam sini, kandungan air di sini, dia akan keluar. Kalau udah selesai, kita tutup lagi. Kita kencangkan lagi, udah. Itu untuk perawatannya. Untuk membersihkan uap air di dalam sini, kita harus memberikan tekanan. Jadi kompresor dalam isi itu ada tekanan angin dari sini sehingga air yang di sini terdorong keluar. Oke, itu untuk yang ASUS. Habis dari ASUS, ini ada keran atau tuas utama untuk memberikan atau menutup tekanan angin maksudnya. Kalau seperti ini berarti dia posisinya tertutup. Kalau dia menghadap ke atas sama ke bawah, posisinya angin bertekanan udah dialirkan ke dalam sistemnya kita. Ya, lanjut. Di sini habis dari ASUS kita masukkan ke dalam sini. Ini namanya manifold atau pembagi udara. Untuk manifold sendiri udara yang masuk di sini akan dibagi menjadi beberapa lubang yang ada di sini. Kebetulan kami di sini punya yang versi 8 lubang. Jadi satu input atau udara masuk disalurkan menjadi 8 bagian udara yang mempunyai tekanan sama. Lanjut dari sini kita masukkan ke dalam sistemnya kita lah. Untuk sistem kali ini saya menggunakan 2 versi, yaitu pertama pneumatik murni dan yang kedua elektrik pneumatik. Untuk yang pertama kita bahas yang pneumatik murni terlebih dahulu. Untuk pneumatik murni di sini saya menggunakan 3 buah inputan, yaitu tombol NC 1, 2, 3. Untuk maaf untuk yang di sini kami cuma tester doang dengan nama NC karena simbolnya udah mulai memudar. Jadi kita lihat yang di sini dahulu. Ini merupakan simbol dari katut 3/2 dengan pengaktif tombol tekan. Ya, ini NC. Di sini terdapat 3 buah lubang, 3 buah angka maksudnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 pasti ke sumber, 2 ke outputan, dan yang ketiga di sini nggak kelihatan lubangnya, tapi sebenarnya di sini ada, yaitu di pembuangan. Biasanya pembuangan bisa terhubung ke selincar atau cukup ditutup doang. Yang terakhir tombol sebagai pengaktifnya dia. Oke, itu untuk input. Lanjut ke dalam proses. Untuk proses sendiri kami menggunakan 1 buah gerbang N. Bisa lihat di sini, ini gerbang N.
Tapi maaf, di sini untuk simbolnya udah menghilang karena ya faktor penggunaan umur juga. Jadi kami tinggal tempelin doang di sini gerbang N. Di sini ada 3 buah lubang. Di sini masih agak kelihatan, yaitu nomor 12, 14 atau 14. Dan yang terakhir ada tombol 2. Untuk tombol 12 sama 14 itu merupakan tombol dari masukan gerbang N tersebut. Sedangkan untuk nomor 2 yaitu keluaran dari gerbang ini. Untuk yang kontrolnya dia yaitu terakhir kita pakai sebuah katup 5/2. 5/2 ini kenapa kok dibilangi 5/2? Karena di sini ada 5 lubang dan 2 bagian. Untuk lubang yang pertama bisa lihat di sini. Kemudian di sini masih kelihatan jelas untuk penomorannya. Untuk nomor 1 pasti dia terhubung ke dalam sumber, ke dalam sini. Untuk nomor 2 dan 4 dia ke aktuator. Nah, aktuator ke dalam sini, ke dalam silindernya dia. Untuk nomor 3 dan 5 yaitu pembuangan. Uang di sini dikasih sebuah silinder. Kebetulan yang nomor 5 silindernya sudah rusak, jadi nanti kalau dia dalam posisi membuang maka dia agak berdesis sedikit. Terus di sini ada juga nomor 12 sama 14. Seperti halnya di katup gerbang N. Di gerbang N, 12 dan 14 merupakan pemicu sehingga di nomor 2 dan nomor 4 di sini bisa keluar. Oke. Tuh, dan yang terakhir merupakan silinder. Di sini kami menggunakan silinder kerja ganda. Yang di sini kalau kita masukkan angin bertekanan di dalam sini, berarti maka silinder akan bekerja maju. Kalau kita memberikan tekanan di dalam sini, yang sebelah sini, maka silinder akan bergerak mundur. Ya, gitu. Ini sekedar untuk yang pertama. Lanjut kita menuju ke yang kedua yaitu elektrik pneumatik. Elektrik pneumatik, kenapa kok dibilang gitu, Pak? Berarti penggeraknya itu ada 2, yaitu listrik sama angin bertekanan. Listrik kita ambil dari sebuah power supply di sini. Untuk yang angin bertekanan sama, kita ambilnya dari kompresor yang tadi, yang diatur dari AC satu ini. Untuk perannya sendiri, yang pertama untuk power supply, kita tinggal tancapkan saja seperti biasa untuk mengukur tegangan biasa ya. Seharusnya apabila power supply ini masih dalam kondisi bagus, berarti tegangan yang keluar di sini yaitu 26 volt, 24 volt atau mendekati. Apabila dia nggak sampai, berarti power supply butuh pembenahan atau perbaikan. Ternyata di sini terukur 23,9 sampai 24 volt tadi. Nah, 24 volt. Berarti power supply ini masih dalam kondisi bagus. Lanjut, kalau udah sumbernya bagus, kita sekarang menuju ke input. Inputnya kami menggunakan tombol. Kebetulan kami punya trainer tombol di sini. Di sini ada 2 tombol, tapi saya hanya menggunakan 1 doang, yaitu yang di bawah. Tombol yang di bawah ini merupakan tombol push button. Waktu dia ditekan, maka tombol ini akan aktif atau on. Waktu kita lepas, berarti dia posisinya off. Bisa lihat di sini. 13, 14, 21 sama 22. Oke. Salah satu netral saya hubungkan ke tombol. Satunya lanjut ke dalam katup 5/2. Di sini saya menggunakan solenoid 5/2 single acting. Bisa lihat sini cuma ada 1 kotaknya. Kenapa dengan 5/2? Seperti halnya yang murni tadi, 5/2, 5 itu lubang, 2 itu bagian. Ada 1, 2, 3, 4, 5 lubang. Terus yang di sini merupakan pengaktif atau pemicunya dia. Nanti yang di atas merupakan silinder double acting atau silinder kerja ganda. Oke, sekarang kita akan mencoba mempraktekkan sistem yang telah saya
rancang. Ini ada tombol on, jadi sewaktu kedua tombol ini ditekan seharusnya silindernya bergerak maju. Kalau yang ditekan berarti seharusnya silindernya mundur. Kita coba ya. Ini tekan. Kita coba salah satu sekarang. Dia nggak mau, karena di sini memang lubangnya. Sekarang kita geser yang di pneumatik elektrik. Tombol kalau satu udah on, tombol saya tekan, seharusnya silinder bergerak maju. Sewaktu tombol saya lepas, seharusnya silinder bergerak mundur karena di sini kita menggunakan solenoid single acting. Untuk perawatan dari silinder tersebut, apabila udara bertekanan yang kita masukkan ke dalam masing-masing komponen ini menggunakan sebuah selang, tiba-tiba selang tersebut lepas, kemungkinan nipple tersebut sudah posisinya rusak, jadi perlu diganti. Kita coba menggantinya dengan yang baru. Di sini ada ulir, kita ulir menggunakan kunci yang pas. Habis itu kita copot, kita pasang yang baru, sudah selesai. Gitu. Mungkin itu sekian dari saya. Apabila ada saran dan kritik yang bangun, saya harap dengan sangat monggo agar kami dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya. Atas lebihnya itu semua karena Allah, atas kurangnya itu semua dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.